Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Pak Wah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama untuk beribadah anak-anak sekolah minggu. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama ya, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan nanti juga ada dari Pak Bejo. Mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan ya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari anak-anak mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Hingga saat ini anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh sehat, semangat untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin sertai dalam rangkaian ibadah untuk anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Mari kita bersama-sama kita akan bersuka cita. Kita menyapa satu dengan yang lain, berjabatan tangan. Ayo adik-adik berjabatan tangan satu dengan yang lain. Nah kalau sudah, kita akan naikkan pujian bersama-sama ya, dengan pujian Rukun Cinta. Ayo dengan penuh sukacita ya, semangat ayo. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tetap semangat ya adik-adik memuji Tuhan. Nah kita sebelum teruskan pujian kita, ini ada kabar baik dari Pak Bejo. Kita tunggu sebentar ya, Pak Bejo mau lewat. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Shalom adik-adik. Salam dari Pak Bejo ya, yang berulang tahun di bulan ini. Tidak lupa Pak Bejo ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, bila senantiasa diberkati, dilindungi, dipelihara, selalu bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi adik-adik, Pak Bejo tidak bisa kasih apa-apa. Pak Bejo hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan ini ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Demikian saja adik-adik. Salam sampaikan dari Pak Bejo. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, ternyata di bulan ini adik-adik ada yang berulang tahun. Apa yang disampaikan Pak Bejo? Ya, buat adik-adik yang berulang tahun, Pak Wah juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semuanya ya, yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke?
Kita akan teruskan pujian kita kepada Tuhan, adik-adik. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Dan tibalah saat yang indah, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa ya. Ya adik-adik, ayo semuanya berdoa, ayo lipat tangan, tutup mata ya. Pak Wah mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang indah ini ya Tuhan, anak-Mu telah memuji Engkau dengan penuh sukacita. Bila pada pagi hari anak-Mu tetap semangat, tetap sehat, dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Dan siapkan hati kami semuanya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yani. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk bersama-sama belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar akan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bersama dengan Tuhan. Meskipun di rumah saja nggak sekolah ya, tapi tetap luar biasa bersama dengan Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Pak Wah, tadi juga di awal sudah ada Pak Bejo yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semuanya. Nah, Bu Yani juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Yang berulang tahun di bulan Juni, Bu Yani doakan sehat selalu ya, diberkati umur panjang, apa yang menjadi cita-citanya Tuhan buat berhasil, amin. Langsung kita akan belajar tentang firman Tuhan. Siapa yang sudah hafal untuk ayat hafalan minggu yang lalu? Nah, ayat hafalan minggu yang lalu bersama dengan Bu Dia. Ada dua teman kita yang sudah hafal, sudah direkam, sudah dikirim ke Bu Yani. Nah, kita lihat sebentar, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita lihat sebentar. Ini dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, itu dia teman-teman kita, teman-teman kalian yang anak sekolah minggu yang sudah hafal untuk ayat hafalan yang dibagikan oleh Bu Dia di minggu yang lalu. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita, bersama-sama kita belajar. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kita mau membaca bersama-sama ya, Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-9. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ke-19. Jangan komplain, bilang kepanjangan ya. Karena tidak dari ayat 1 sampai 19 yang kita baca. Di Kisah Para Rasul 9 ini menceritakan tentang Saulus. Saulus, seorang penganiaya jemaat yang Tuhan buat buta, tidak dapat melihat. Dalam perjalanannya,
dia menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa, bahkan dia tidak makan selama 3 hari. Ya, kita akan membaca langsung saja yang kita baca. Kisah Para Rasul 9, kita baca mulai dari ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 9, ayat yang ke-10, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-16. Bu Yani bacakan ya, didengarkan baik-baik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ayat yang ke-16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Dari firman Tuhan yang kita baca ya anak-anak sekolah minggu, ini kalau kita lihat di ayat yang ke-10 sampai dengan ke-16 menceritakan tentang bagaimana Ananias mempertanyakan kenapa harus Saulus yang ditolong. Padahal Saulus ini merupakan orang yang jahat. Dia penganiaya jemaat. Di mana ada orang yang percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan. Dia akan memburunya, dia akan membunuhnya, dia akan menyiksanya. Tetapi kenapa Tuhan memerintahkan Ananias untuk menolong Saulus? Kalau adik-adik sekolah minggu biasanya begini ya, "Halah, itu kan bukan anak yang baik, nggak mau itu kan nakal." Nah, padahal Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak untuk Saulus disembuhkan atas perantara Ananias supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya apa lagi? Supaya seperti ayat hafalan tadi yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi ya, yang sudah hafal. Nah, seperti ayat hafalan tadi, di dalam kita akan baca di dalam 1 Yohanes ayat yang pasal yang keempat, ayat yang ke-11 ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Kita akan membaca, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Jadi, seperti tema Budia, saling mengasihi, tema Bu Yani, saling mengasihi, tanpa pilih-pilih. Mau berteman dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh lihat, loh, siapa itu? Itu kan bukan teman sekelasku. Itu kan gak seiman, itu kan gak ke gereja. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan suruh mengasihi siapapun. Semuanya Tuhan mau kita kasihi. Jadi gak boleh bilang, gak mau aku berteman sama itu nakal. Gak mau aku duduk di sebelahnya itu gak anaknya jelek dan lain. Nah, itu Tuhan yang tidak suka. Pagi hari ini bersama-sama kita belajar mengasihi siapapun itu. Keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang yang baru kita temui. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena itu, kita juga harus saling mengasihi tanpa melihat siapa dia, bagaimana dia. Yang terpenting,
Kita memberikan, kita menunjukkan kasih kita. Seperti halnya Tuhan telah mengasihi Bu Yani, telah mengasihi anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita mau tutup firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Kita bersatu hati, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberikan kasih kami kepada yang lain. Ajar kami Tuhan untuk menunjukkan kasih itu begitu luar biasa dalam kehidupan kami, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu semuanya, senantiasa beri sehat kuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Apa yang sudah kita dengar bersama-sama melalui hambanya Ibu Yani ya. Puji Tuhan, bila adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap sehat, adik-adik penuh dengan sukacita. Apa yang sudah dengarkan adik-adik, jangan cuma didengar saja, tapi adik-adik harus melakukannya. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ada teman kita yang mau menyapa adik-adik ya. Tunggu sebentar, dia mau lewat untuk menyapa adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Terus tetap semangat ikutin sekolah minggu walaupun secara online, dan ikutin juga kuis-kuisnya. Ada hadiahnya loh, nanti dapat kayak kami. Dadah. Itu tadi teman kita sudah menyapa adik-adik ya. Ini juga tidak mau ketinggalan ini. Pak Bejo juga mau nyapa adik-adik. Ada sesuatu yang mau disampaikan sama Pak Bejo ya, lebih jelasnya langsung aja saya panggil Pak Bejo ya adik-adik. Pak Bejo, monggo. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini sejuk banget. Nah, Pak Bejo aja dicari nggak ada, jangan-jangan masih tidur. Tapi bajunya aja di sini. Lah ini dia. Aduh, aduh. Kenapa Pak Bejo? Aduh, halo adik-adik, sampai ketemu kembali sama Pak Bejo ya. Pada pagi hari ini, adik-adik tetap semangat, tetap sehat ya. Puji Tuhan. Langsung aja adik-adik, pada pagi hari ini tidak seperti biasanya Pak Bejo kasih kuis kan seperti itu. Nah, pada hari ini Pak Bejo adik-adik kasih yaitu untuk kreativitas adik-adik, mungkin bisa bikin video yang lucu-lucu. Nah, terus mungkin foto yang lucu-lucu ataupun apalah kreativitas adik-adik yang lucu-lucu bisa dikirim ke Ibu Yani ya. Dan nanti Pak Bejo akan seleksi. Jadi kalau adik-adik nanti kreativitasnya yang lucu, akan Pak Bejo kasih hadiah seperti biasanya ya. Oke adik-adik, siap ya. Dan pesan Pak Bejo, jangan melihat Pak Bejonya saja, tapi adik-adik juga harus melihat firman Tuhannya, didengar dan dilakukan ya. Mungkin ada ayat-ayat hafalan, adik-adik juga harus menghafalkan dan dikirim kepada yang mengajarnya atau ibu gurunya ya. Jadi gitu adik-adik, sekali lagi pesan Pak Bejo, tetap semangat, adik-adik sehat selalu ya. Dan hari ini Pak Bejo tidak kasih kuis, tetapi adik-adik beri kesempatan untuk berkreativitas, untuk bikin video yang lucu. Pak Bejo tunggu. Sampai jumpa.